La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha setiap penjuru la ilallah. Akhirnya mata kai itu berbinjalak kan aja. Ah, jakai. Mau. Jakai. Jakai mau kai. Sakarnya meninggal pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang menjawab salam, mudah-mudahan semuanya masuk surga berataan. Nang kada menjawab salam tadi, mudahan kada masuk angin barataan. Ibu bapak hafidhunillah wa iyyakum, mari kita mendengarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal wa Abu Dawud bi isnadin sahihin anil Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu yaqala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar sahabat Nabi yang bernama Barra bin Azib, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin, pada seorang jenazah laki-laki. Jadi Nabi itu bila ada yang meninggal sidin umpat mendatangi, umpat menggiring jenazahnya. Seorang laki-laki ketika itu meninggal dunia, lalu Nabi mengiringi dengan gotong, digotong nih dengan sahabat. Minal ansar, daripada penduduk Madinah. Jadi ketika kita menggotong itu sunnahnya berdiam, jangan berpandiran. Kemudian di hati kita mengganang, hari ini kita membawa jenazah si fulan. Boleh jadi esok kita nang dibawa. Tahun ini 2024 kita membawa jenazah si Anu. Boleh jadi belum sampai 2025 jenazah kita nang dibawa orang. Mudah-mudahan kita selamat panjang umur. Itu jauh Imam Nawawi sambil diganang kita nih. Nah, suatu saat kita dibuat orang tujuan. Itu sambil diganang. Jadi jangan berpandiran kita kalau bisa. Dan hendak membaca dzikir ya Imam Nawawi jangan nyaring. Pelan-pelan aja. Kadang-kadang ada di film tuh la ilaha illallah. Nah, itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya kenapa? Karena menghilangkan khusyuk. Orang lagi memikirkan anu kan. Apalagi tertawaan, makanya kan boleh hukumnya lah sampai tertawaan. Jangankan membawa jenazah, menghilangi orang mati tuh. Orang meninggal, kalau kita takziah ngarannya kan. Lalu kita berpandiran sampai tertawa kelakak-kelakak, itu hukumnya bisa masuk dosa tuh. Kenapa? Itu melukai hati orang yang keluarga yang meninggal tuh. Orang hanya meninggal kita tertawaan. Apalagi wadai orang sebalik habis dimakan. Kita membawa wadai kada, membawa gula kada, wadai orang makam dihabiskan. Pas saja kan? Pas saja kan? Nah, mudahan kita jangan kayak itu lagi lah. Maka kita matian nih kan, ini kita nih kadang-kadang kada mati, semuanya mati, calon mati. Mudahan panjang umur nih. Nah, lalu Nabi apa? Fantahaina, lalu Nabi SAW sampailah ke ilal qabri, ke kubur. Jadi Nabi singgah ke kubur. Walamma yalhadu, manakala dibuat di dalam lubang mayat itu fajalasa Rasulullah SAW. Lalu duduk Nabi SAW. Nah, ini sunnahnya apabila ada mentalqin, kita itu berdirian sunnahnya. Nang hadir nih nah berdiri, nang mentalakin itu berduduk. Misalnya guru Haji Yasul mentalakinakan. Nah, nang kita mendengarkan nih jangan berduduk, berdiri. Itu sunnahnya. Apabila bertahlil hanya duduk kita. Itu. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk bersama Nabi SAW ka'anna ma'ala ru'usina thair, seakan-akan di punggung kami ini ada burung, ujar sahabat. Jadi kalau kita di kuburan, kita tuh mata kita tuh pandangan ke kubur situ. Namanya yang dibuat orang tuh. Jangan kemana-mana, itu sunnahnya. Jadi ketika kita di atas kubur, kita tuh melihat ke tempat orang yang membuat mayat tuh. Nah. Itu dirasa-rasa kita kayak tujuan. Nah, kayak itu. Itu Nabi Bahari, sahabat Nabi. Jadi seakan-akan gulu ini ada burung. Artinya saking takutannya mengangkat kepala kayak itu. Artinya melihat lubang kubur. Faja'ala Rasulullah SAW yarfa'u basaru, kemudian Nabi mengangkat mata sidin ke langit. Adalah was. Wa yanzuru ila sama, memandang ke langit. Wa yakhfadhu basara, menurunkan mata sidin. Kemudian setumat Nabi turun, melihat turuhnya naik ke atas. Nabi itu melihat turuh yang hanya dibuat tadi naik ke atas, lalu Nabi melihat naik ke atas. Jadi kalau ada guru Haji Yasul nih mentalakinakan,
Tiba-tiba mata sidin ke atas bisa jadi itu melihat ruh nang tadi itu. Pas saja kira lah. Thumma qala, nah ini sunnahnya lah doa di atas kuburan. Nah Nabi membaca ini. Jadi kita jangan lupa bila kita umpat membawa orang membuat ke dalam kubur, ini sunnah dibaca. Doa ini handap aja. Tapi ini bukan ziarah lah, bukan. Tapi memakamkan, menguburakan. Thumma qala, lalu Nabi membaca ini. Dan sahabat umpat juga. Bacaannya, a'udzu billahi min adzabil qabri. Semuanya, a'udzu billahi min adzabil qabri. Nah ini bacaan di atas kuburan ketika kita umpat membuat ke pemakaman kubur. Nah bagaimana artinya? Artinya ya Allah aku berlindung daripada adab kubur. Sahabat memadahkan qalaha miraran. Nabi membacanya bukan 3 kali, bukan 7 kali, bukan 10 kali. Tapi apa? Berapa bilangan Nabi membaca? Miraran, berulang-ulang. Terus Nabi membaca. Masya Allah, Nabi tuh berdoa, ya Allah lindungi aku dari adab kubur. Nang layak itu berdoa itu kita bangla mestinya. Karena Nabi itu kan pintu surga di tangan sidin. Jadi nang layak berdoa itu kita sebagai nang banyak maksiat ini. Doanya hafal sudah? A'udzu billahi. Sekali lagi, a'udzu billahi. Nah, itu doa khusus di atas kuburan ketika kita membuat ke jenazah. Itu doa ulun ijazahkan dengan pian barataan. Qabil tu pian jawab. Itu doa ulun ijazahkan kepada pian barataan. Kemudian apabila ada orang sekarat, doanya bini Nabi Ummu Salamah mendoakan bacaannya ini supaya orang yang hendak meninggal itu dimudahkan Allah membaca zikir. Bacaannya wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di bacaan mantu Yasin kan mantu. Nah, itu bacaan ketika kita menghadapi orang sekarat, bini Nabi gitu bacaannya Ummu Salamah. Ada keluarga sini meninggal, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Supaya selamat ini daripada tipu daya setan. Karena orang anak meninggal itu banyak setannya. Mudahan kita kau hafal nih. Guru sekumpul itu 2 bulan kah ujar Haji Nurhin sebelum meninggal itu sidin membaca la ilaha illallah nang pas kawa tuh membaca. Lalu Haji Nurhin sidin ini hendak bepandir napa-napa itu betulis. Misalnya hendak minta ambilakan banyu. Nah, betulis sidin ambilakan banyu. Ambilakan minum. Guru kita sekumpul ini menjaga supaya muntung terakhir ini la ilaha illallah. Ustaz Arifin Ilham kayak itu juga. Sidin membaca la ilaha illallah kemudian bila hendak mengambilkan tasbih ke betulis. Tapi tulisannya nang permainan itu ada kalau bisa dihapus. Permainan anak-anak ada kalau dihapus itu. Nah, itu ketulisan jadi ambilkan baju kayak itu. Ustaz Arifin Ilham kayak itu. Wah, abah guru sekumpul itu kalau salah sebulan kan 2 bulan sebelum meninggal itu sidin membaca la ilaha illallah, kemudian sidin menjaga apabila hendak minta ambilkan itu betulis saja lagi nah. Karena sidin pacangan hendak meninggal, khawatir misalnya ambilakan banyu, tak malaikat maut mencabut. Maka akhir umurnya membaca ambilakan banyu. Nah, abah guru tuh khawatir sidin, luar biasa. Padahal wali sidin. Padahal di akhir umur sidin membaca la ilaha illallah juga, tapi sidin menjaga. Nah, mudahan kita mati beriman baca la ilaha illallah juga. Qala hamiraran thumma qala innal 'abdal mu'mina idza kana fi qubul min al-akhirah wa yanqadun 'anid dunya ja'a malakal maut. Kemudian ujar Nabi, malaikat itu duduk di kepala jenazah. Nabi medahkan malaikat itu kayaknya duduk di higa kepala orang nang jenazah. Maka itu ujar para ulama lah bila kita melawat jenazah. Padahal ngarannya misalnya haji si anu, ampih bangaran haji si anu. Ngarannya apa yuk? Mayat. Nyala mayat loh. Mayatnya datang sudah aja dari Banjar. Kada lagi orang menyambat ngarannya si anu. Padahal orangnya ini haji. Padahal orangnya berpangkat. Kada lagi menyambat orang tuh, tapi ngarannya mayat, bangkai sudah, masya Allah. Napa ujar Nabi? Malaikat itu duduk di kepala. Maka itu pula jangan duduk di kepala jenazah, di samping kepala ini kepala jenazah lah. Itu jar kurang bagus. Karena di situ tempat duduknya malaikat. Kalau pindah pian pulang di kapiknya. Nah, jadi kita dihiga-higa aja. Nah, itu biasanya di bahu atau di batis. Jangan di kepala ini posisi anu nih, tempat duduk malaikat di sini. Namun pian menduduki di situ, ujar malaikat, ikam kawal lagi apa nih?
Nah, ya lah. Nah, jadi kita berjauh, jangan duduk di situ. Mudahan semuanya panjang umur semuanya. Innal abdal mu'min idza kana bina itu ada di Banjar pian, di Banjar. Jadilah orangnya ini hendak benar mati beriman kayaknya. Jadi kayaknya hendak meninggal kayaknya guru hasil meninggal. Jadi datangnya nang menantu la ilaha illallah aja. Berdiam kayaknya nih asih pepaja matanya. Datang pulang menantunya, lah kasih kai, la ilaha illallah aja. Datang pulang nininya, lah kasih, pian ini hendak kada lawas lagi aja. La ilaha illallah. Padahal makruh hukumnya kayak itu. Di dalam kitab Tahqiqul Amal ada 3 adab menghadapi orang sakarat itulah. Ujar Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang pertama, jangan diucapkan la kasih membaca atau baca ikam, kada boleh. Langsung aja la ilaha illallah. Nah, itu apabila ada anak meninggal tuh la ilaha illallah. Jangan hanya kasih Gus, lah kasih Gus. Nah iya, itu makruh hukumnya. Ada boleh, jangan ditambahi lah kasih atau ucapakan. Yang kedua, saikung aja membacanya. Kada boleh semuanya membaca. Ini kada situ membaca, sini membaca. Hukumnya makruh. Saikung aja. Bila ada nang. Yang ketiga, nang membaca itu sunnahnya orang lain ahli waris. Itu sunnahnya. Jadi cari misalnya kaum atau tuan guru siapa. Kenapa? Jadi kayak itu yuk. Karena ahli waris kalau pinainya ada masalah dua anak mati ini, lalu nya kasih la ilaha illallah aja, kasih hatinya di hatinya. Nah, itu makruh kalau kayak itu. Nah itu makruh hukumnya. Nah, jadi kada boleh badarau. Nah ada di daerah Kalimantan Selatan tuh badarau yang baca, nang kayaknya membaca apa kayaknya hendak meninggal. Nah nininya, menantunya, anaknya semuanya membaca la ilaha illallah, bahkan la kasih kai, la kasih la aja, la kasih kai. Nang nininya la kasih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha setiap penjuru la ilallah. Akhirnya mata kai itu bebinjalak pian aja. Ah, jakai. Mau. Jakai. Jakai mau kai. Sakalnya meninggal pian. Meninggal pas membaca mauk itu. Pas membaca mauk itu meninggal. Ah, wal iyadu billah. Sakali ditakuni kenapa? Sakalinya aja hari-hari hingga mauk sih ini. Menyambati pokoknya dia bilang penyarikan tuh nah mauk ya. Sakalinya akhir umurnya menyambat mauk. Mudahan kita jangan menyambat mauk gitu. Nah ini ujar Nabi ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang meninggal dunia itu menurut kebiasaannya. Menurut kebiasaannya ada kalau sebenarnya di RCTI kah meninggal lagi khatam Quran aja. Saya nini ada lebih lah majilah aja khatam Quran. Itu luar biasa meninggal dalam keadaan mengaji. Ada juga di mana di Samarinda kah meninggal dalam sujud terakhir. Bagus kalau sujud terakhir. Luar biasa. Ada di Jawa pian meninggal orang ini peunjunan pang. Peunjuk katujuh meunjun. Adalah sini nama unjun katujuh. Nah, katujuh meunjun sekali sambil berukuk sidin. Sambil berukuk unjun, gugur rukuk sidin mati. Cilai. Sambil mau unjun borok. Kalau gugur rukunya mati. Rukunya nang mati orangnya masih hidup bang. Kemahala bio aja. Nang ketiga ada terakhir tuh dari Samarinda kan meninggal sujud. Nah itu bagus bang meninggal sujud. Cuma nang bermasalah tuh nang hidup. Nang di belakang tuh kan nang melihati. Habis melihati bubulik puangnya. Nah itu nang batal sembahyang tuh. Maka jadi imam pulangnya. Maka berdua pulang. Becangan pulang. Artinya ikam kau jadi imam. Nah becangan aja berpulik pulang. Itu hukumnya namanya ziyadatul rukun fi'liyah, menambah rukun perbuatan. Sujudnya jadi 3 kali. Itu ada boleh hukumnya batal sembahyangnya itu kada terasa salanggaran batal itu. Amunnya mau umpati, mau farakar apa. Nah ini perlunya berilmu pian. Perlunya menuntut ilmu. Jangan sampai uja abah guru banyak orang hendak umrah aja nang beilang nih kepada tuan guru belajar manasik haji, belajar umrah supaya umrahnya jangan sia-sia. Puluhan juta tulak, 40 juta, 35 juta. Lalunya behimat batakon 2 gurunya. Jangan sampai salah. Padahal aja guru sembahyang tuh harus bujur-bujur juga belajar. Belajar apa-apa supaya kita sembahyangnya jangan sia-sia.